ya. Makanan yang kita makan berbeda dengan di sini. Ya, takutnya kita sakit perut atau apapun itu, jadi nanti bisa beli. Pulang dari sini langsung diminum. Oke? Apotek bisa. Betul sih. Tanya lagi saya suka. Tanya. Fungsi tas dan seragam batik, ya. Garansi tidak tersesat di sana selama di sana pakai ID card, ya. ID card-nya persis seperti ini, tapi kalau untuk yang Bapak Ibu warna oranye, kalau saya memang hijau. Di depan ada nama kita, di belakang ada nomor saya, ada nomor mutawif. Jadi kalau Bapak Ibu bingung di sana hotel sebelah mana ya, jangan jalan. Nah di sana juga ada patokannya WC 3, besar sekali. Nah Bapak Ibu kalau bingung langsung di WC 3. Kalau kita mau menuju umroh nih, kita melewati WC 3. Kalau Bapak Ibu dari kejauhan tahu WC 3 itu langsung di situ aja. Pokoknya jangan jalan terus ya. Semakin jauh Bapak Ibu kalau jalan terus. Pokoknya gitu ya. Ya. Tas roli nanti kalau sampai sini kopernya Bapak Ibu ya itu udah ada tim yang di depan. Nanti koper terus tasnya Bapak Ibu itu udah ada tempelan namanya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita lupa naruh, kenapa kok pakai tas itu? Karena bisa jadi kita lupa naruh saat di bandara, saat di bis, kita bisa diingatkan sama satu temannya yang lain. Makanya kenapa kita harus pakai tas itu gitu ya? Bisa diingatkan sama satu teman yang lain. Oh ini tasnya siapa ya? Ada namanya juga, nanti di belakang ada stikernya juga. Betul, ada namanya juga. Jadi Bapak Ibu nanti untuk selayarnya juga udah dapat ya. Oranye itu sama ID card ini kalau keluar hotel wajib dibawa ya. Jaminan tidak tersesat kita pakai ID card, pakai shawl, pakai kain batik ya. Kalau dari jauh pasti kalau pakai batik itu, pakai selayar itu kita tahu ya itu teman kita loh. Kalau apa ini? Nah itu bisa diajak nanti barengan ke masjid. Tapi kalau bajunya rata sama seperti saya semua, kalau Bapak Ibu bingungan, takutnya nanti waktu temennya lewat ya nggak tahu ya. Soalnya kalau kita masih 1 hari 2 hari kita belum bisa kenal sejelas mungkin. Soalnya kita ada 46 jamaah ya, gitu. Jadi garansi tidak tersesat kita pakai ID card, pakai apa lagi? Saya terus baju batik. Sip. Lanjut. Jasa asri dan dorong. Kalau beda ya, kalau jasa asri itu jasa ini asisten pribadi. Jadi biasanya ini digunakan kalau mbah-mbah yang sepuh betul, nggak ada yang menemani dari sini, itu biasanya bisa pakai jasa asri. Kalau jasa asri itu per hari 250 rial atau 1.175.000 itu per hari. Karek ngepen, no. Kalau yang jasa dorong 400 rial ini sekali umroh. Misalkan alhamdulillah tadi ya, ternyata waktu kita umroh ada yang kurang sehat atau fisiknya kurang enak gitu. Nah, kita bisa menggunakan jasa dorong 400 rial. Karek ngepen, no. Atau nanti Bapak Ibu waktu tawafnya aja bisa. Sainya nanti bisa pakai skuter itu ya. Itu cuma 50 rial aja, itu murah. Atau pakai jasa dorong di sana cuma 50 rial kalau sainya aja. Ya. Jadi kalau ada apa-apa gimana? 50 rial itu berapa? 50 rial itu sama aja sekitar 200-an ya. Sekitar 200 lebih lah ya. Gitu. Bisa di lanjut. Beli oleh-oleh. Nah, kalau berapa sih ya sangu atau uang sangunya kita kalau ke sana minimal berapa biar apa? Biar nanti jaga-jaga lah Mbak ya. Nah, kalau saya pribadi satu paket itu udah cukup ya. Satu paket udah cukup kalau Bapak Ibu udah beli oleh-oleh dari sini untuk tetangganya. Karena biasanya kan ini ada yang mau ngasih tetangga-tetangga banyak ya. Di bawah ada Bapak Ibu ya, toko oleh-oleh, di sampingnya pendopo. Nah itu ada toko oleh-oleh, beli aja di situ untuk tetangganya. Kalau di sana itu cukup untuk keluarganya aja. Gitu. Jadi bagasinya Bapak Ibu itu sayang banget kalau cuma diisi ke rumah.
kurma di sini ada, kurma di sana juga sama, ya sama aja. Kurmanya rasanya juga sama, harganya pun beda tipis, ya. Jadi daripada nanti kurang ini Pak. sip. Oke, nanti beli di sini bisa. Kalau tapi kalau saya ya, kalau misalkan Mbak aku tetap pengen kurma nih mau betul, belinya dikit aja. Atau kalau di sananya itu beli kurma ajwa aja. Karena soalnya kalau kurma ajwa itu jarang di sini. Jadi di sana bisa beli kurma ajwa. Ya. Terus nanti kita ada ini ya, ada jadwal belanja juga. Kita nanti belanjanya juga didampingi juga, ya. Nanti kita ada agenda, Bapak Ibu bisa kita ada acara belanja ya. Jadi sebelum kita ada acara belanja diusahakan jangan belanja dulu. Soalnya kenapa kopernya nggak muat nanti kalau beranak, ya. Jadi sewajarnya aja. Oh iya sih. Sip. Nah nanti untuk beli oleh-olehnya ada agendanya sendiri. Kalau keluar hotel ada toko, tuku ah. Maju hotel, tuku ah. Belum nggak jadi. Mas nggak jadi penuh ya. Nanti takutnya kalau kepenuhan itu nanti dibongkar. Terus kemarin udah ada di-share juga di grup. Bawa zam-zam jangan sampai berlebihan yang botol kecil-kecil. Kita itu udah dapat jatah 5 liter dari sini. 5 liter itu kok di zam-zam tenang, coba Mbak, itu zam-zam betul ya. Dan itu udah difilter lebih baik. Betul. Nah bawa botol kecil-kecil perlu nggak? Di sana itu setelah kita makan itu dapat botol. Nah botolnya bisa diisi air zam-zam. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa botol kecil-kecil dari Indonesia. Nah, kita waktu perjalanan ke Mekah pun itu di samping itu ada seperti toko, tapi itu ambil air sepuasnya nggak apa-apa. Secukupnya ambil ya. Nah itu botolnya pun bisa diisi air zam-zam. Tapi kembali lagi, zam-zam di dalam koper jangan terlalu banyak ya, karena nanti dibongkar. Daripada resiko nanti dibongkar, kita bawanya jangan banyak-banyak. Lanjut. Nah ini untuk yang mendahat ya, bisa konsultasi dulu ke dokternya. Kalau biasanya bawanya premolutnya yang 5 gram ya, yang 5 gram. Kalau keluar nanti biasanya harus double ini. Kalau ini 5 berarti nanti kita minumnya yang 10. Nah jadi lebih baiknya konsultasi aja ya. Konsultasi nanti baiknya seperti apa, dikasih obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Gitu ya. Lanjut. Melaksanakan ibadah umroh atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia ya. Itu namanya badal umroh. Nah, kalau mau melaksanakan ibadah umroh, mau dibadalkan, misalkan ada yang sudah meninggal, keluarganya itu bisa dibadalkan. Nah, tapi yang hidup nggak bisa, khusus yang sudah meninggal loh. Oh, berarti kan yang gitu ya. Nah, Mbak saya nggak bisa niatnya. Nanti dibimbing juga niatnya waktu kita di sana. Aku curiga kok. Oh. Gitu ya. Nanti yang sudah meninggal bisa dibadalkan umrohnya. Kalau mau dibadalkan sendiri bisa, mau dibadalkan lewat mutawif juga bisa. Kalau lewat mutawif itu sekitar 2 jutaan. Kalau lewat mutawif, kalau dibadalkan diri sendiri juga bisa. Soalnya kita umrohnya kan 3 kali. Ya, umroh pertama umroh wajib untuk diri sendiri. Umroh kedua bisa dibadalkan, umroh ketiga juga bisa dibadalkan. Kalau aku mamang ngambil niatku karena mamang tenanan, dibadalkan aja. Tapi kalau memang saya yakin saya bisa, ya sudah nggak apa-apa, ya. Jadi ke setengah jalan kok aku mamang ya Mbak. Loh, ambil niat lagi jauh ambil niatnya, ya. Jadi kalau dari awal mau dibadalkan, nanti nitip ke saya Mbak, saya mau dibadalkan ini. Terus kalau misalkan nanti Mbak saya mau dibadalkan nanti tapi dibantu niatnya ya, bisa juga, ya. Mutawif DTL siap membantu Anda. Ya, selama di sana kita siap membantu Bapak Ibu. Mulai dari nanti, Mbak saya kok pusing ya? Ada obat nggak? Saya antar ke kamarnya Bapak Ibu.
kita mau sholat 5 waktu pun itu kita bareng-bareng. Sholat 5 waktu kita tunggu di lobi. Kalau belum ada ke bawah, saya jemput ke kamarnya. Masih ada nggak? Ya, kalau itu biasanya kita itu sholat 5 waktu ke masjid bareng-bareng itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya yakin ucul Bapak Ibu ya. Kesemuanya soalnya katanya. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu mau sholat ke masjid duluan, nggak apa-apa banget. Tapi tolong konfirmasi ke saya ya. Mbak Susan, saya satu kamar nih 4 orang ke masjid duluan. Jadi saya nggak nunggu di bawah. Mending kalau bawa HP, Bapak Ibu kalau nggak bawa HP, saya nunggu di bawah nggak jadi sholat saya. Jadi gitu ya, kalau mau sholat ataupun apapun itu, sholat di masjid keluar dari hotel wajib konfirmasi ke saya. Ya, saya udah nyari ke kemana, kemarin juga ada. Saya udah nyari kemana-mana, nggak izin nggak apa, kembali saya dari masjid Mbak. Nah, kan katanya ada hilang, satu kamar saya hilang Mbak, nggak tahu kemana. Saya cari ternyata itu rombongan orang lain ke masjid. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ke masjid itu izin. Mbak, saya ke masjid bareng satu-satu kamar saya siapa aja, dikasih tahu. Gitu. Kalau hilang sendiri 4 orang, saya cari 4 orang Bapak Ibu. Lanjut. Mengingat ya, parkir pesawat bandara jauh, terus ibadah dalam kondisi itu harus tubuh fit. Makanya itu harus bawa vitamin ya, entah vitamin yang diminum langsung, entah vitamin yang ditaruh air gitu ya. Itu boleh aja. Yang penting jangan lupa minum vitamin selama di sana. Kalau memang tubuhnya kurang enak, berarti nono es, jangan minum es ya. Jangan sampai, aduh, es kayak enak nih. Nah, seger nih, es enak nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang tubuh kita kurang fit, jangan memaksakan minum es. Gitu. Kalau memang tubuh sekarang sakit nih, besok udah mendingan. Kalau mau coba sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau terus es, loh, nanti juga jadi malah di sana ibadahnya yang terganggu. Setiap hari jalan ke masjid, betul kita setiap hari jalan ke masjid. Kalau di Madinah kita jaraknya kurang lebih di 300 meteran. Kalau di Mekah kita jarak 700 sampai 800 meteran. Ya, Bapak Ibu boleh deh coba tanya aja yang nanti kalau Bapak Ibu satu ruang meja sama orang lain ya yang dari luar, coba aja tanya umrah berapa di dia. Pasti akan sekitar 30-an apalagi kita layan ya. Ada yang pasti lain di dalam, harganya memang segitu. Jadi kalau kita mengeluhkan dengan jarak hotel yang jauh, sebetulnya kalau saya itu malah bersyukur ya. Dengan harga segitu saya udah dapat bimbingan, udah dapat visa, tiket, bahkan kita mulai pelayanan itu full dari berangkat, dari daftar malah sampai kita pulang. Ya, jadi kita di sini mengutamakan Bapak Ibu kenyamanan juga, mengingat kita juga kita meskipun ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam sini, kita tidak membedakan. Ya, ada yang dari Tuban, ada yang dari Jakarta, Kalimantan, kita nggak ada bedanya. Pokoknya kalau Bapak Ibu minta tolong, pasti saya mau dimintain tolong. Ya, tapi aja batin, Mbak Susan udah nulungi aku ya. Mbak Susan udah nulungi, saya kan juga kurang tahu karena ada 46 jamaah. Jadi kalau Bapak Ibu minta tolong disampaikan dengan baik saya. Insya Allah saya bantu. Tapi nek batin, aku gak ditulungi ya loh. Saya nggak tahu, saya nggak punya ilmu telepati. Betul. Ya. Istirahat cukup, seperti yang saya sampaikan ya, istirahat cukup waktu kita di Madinah, waktu kita di Mekah. Setiap hari itu kita ada agenda. Hari ini kita agendanya ke Raudhah, besok kita city tour, besoknya kita ada agenda bebas. Nah, bebas itu bisa dibuat jalan-jalan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah, betul. Kalau Bapak Ibu udah capek, jangan dipaksakan. Terus gini Bapak Ibu ya, kita ada sholat 5 waktu kan ya. Ada sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau duhur itu terlalu ini ya, kita bolak-balik ke masjidnya. Kalau di Mekahnya ya, kalau di Madinah dekat. Kalau di Mekahnya merasa udah capek, kita sholat di duhurnya di hotel aja nggak apa-apa. Asar maghrib jadi satu bisa. Nanti kita nunggu di sana karena nggak terlalu lama ya. Karena kalau duhur ke asar kita mau sekalian maghrib, nanti kita malah nggak dapat makan di hotel gitu. Oh gitu ya, betul. Monggo Mbak, baru datang nggak apa-apa. Ini juga baru setengah jalan sih Mbak, nggak apa-apa.
Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa capek, istirahat aja. Jangan terlalu dipaksakan ya. Tetap dihemat tenaganya selama di sana. Itu menurut saya catatan paling penting ya. Kalau di sana jangan terlalu memforsi tenaga kita. Pasti akan ada agenda satu hari itu bebas. Mau sholat 5 waktu ke masjid itu bisa, ya. Terus kalau misalkan kita udah city tour, nanti udah capek ya. Terus mau sholat ke masjid boleh-boleh aja, tapi kondisi masing-masing jamaah itu berbeda. Kalau memang sudah capek ya nggak apa-apa sholat di masjid, di hotel. Tapi kalau memang masih kuat, sholat di masjid lebih baik, ya. Jalan kaki 1 jam ya Bapak Ibu kalau bisa. Jadi sebelum kita berangkat coba otot kita, kaki kita dilatih. Jalan-jalan muter-muter di lapangan bisa, ya. Di alun-alun bisa. Lapangan di tepi. Yo lapangan ya tepi yo. Pulang pergi yo. Kamu muter-muter Mbak mau lapangan mamaku ya ada ya. Surat sehat Bapak Ibu ya, yang di umur 60 ke atas itu wajib menggunakan surat sehat, nanti bisa dikumpulkan saat pemberangkatan. Saya lihatnya sih aman ya. Insya Allah aman ya. Ini start mutamtur. Kalau ada Bapak Ibu yang minta, kita kan arahnya ke sana ya. Nah, misalkan betul ngulon. Kita arahnya kan ke sana. Kalau ada yang start dari sini, nah dari kantor nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang dari Padangan, Mbak saya minta nanti di kantor Padangan nggak apa-apa. Soalnya lebih dekat ke kantor Padangan. Terus kalau kita kan ada di Blora, ada di Rembang juga. Jadi nanti kalau startnya kita dari Bojonegoro, pulang juga nanti kita turunkan di Bojonegoro. Kalau startnya dari kantor Blora, kita turunkan juga di Blora sesuai dengan jamaah masing-masing ya. Atau ada rumahnya yang dekat sama sana minta diturunkan di sana bisa. Asalkan nggak gini loh Bapak Ibu, minta dijemput di depan rumah. Nah, itu lebih repot ya karena rumahnya ini masing-masing juga beda-beda. Nah, ada keinginan khusus. Nah, kalau ada keinginan khusus bisa disampaikan ke saya. Seperti badal umroh, misalkan nanti ada titipan, entah titipan kalau biasanya di Jabal Rahmah itu ada yang nitip kayak foto nanti ditempel di sana ya. Ada yang seperti itu ya, itu juga masih wajar. Tapi sebetulnya seperti itu juga nggak baik ya, karena pasti nanti kalau kita coret-coret tembok di Jabal Rahmah itu juga dihapus, foto-fotonya juga itu dibuang di sana ya. Jadi lebih baik ya, menurut saya cukup berdoa di sana. Untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga semuanya, ya. Ada keinginan khusus mau dibadalkan umroh bisa dengan cara baik-baik aja. Soalnya ada dulu itu ada yang mau badal umroh, tapi caranya kurang betul. Karena dia itu waktu kita di bandara, dia itu menggunakan ada buntalan tanah di koper. Kita juga bingung ya, kenapa itu dikeluarkan dari bagasi sama petugasnya. Loh ini tanah apa? Gitu. Ini tanah kuburan kedua orang tuanya ternyata. Katanya mau diumrohkan di sana. Nah berarti kan kalau mau mengumrohkan kedua orang tua yang sudah meninggal, itu bisa menggunakan badal umroh ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dibadalkan juga ada caranya. Bukan seperti membawa tanah kuburan kedua orang tua, itu salah banget ya. Ada yang mau ini kemarin kayaknya, ada yang mau menggunting miswah juga, atau kain yang mutar Ka'bah juga. Katanya itu buat obat. Nah itu juga salah Bapak Ibu. Itu juga kalau kita kesana dengan tujuan seperti itu termasuk musyrik ya. Jadi nggak boleh. Selama kita mau perjalanan umroh, kalau misalkan saya juga yakin di sini nggak ada ya. Ada yang punya ilmu kanan, ilmu kiri. Tolong lebih baik dilepas dulu karena bisa jadi selama kita city tour, selama kita jauh dari masjid itu kita sehat. Tapi ketika kita mau ke masjid, itu pasti ada aja yang mules, yang panas badannya, yang katanya kakinya sakit, itu pasti ada aja. Nah makanya dari itu kita memastikan kalau sebelum berangkat kita betul-betul lepas dari apapun itu yang mengganjal di diri kita. Biar tidak menghambat ibadah kita selama di sana Bapak Ibu ya. Sayang banget kita udah sampai sana, kita mau beribadah dengan benar, dengan khusyuk ya. Pasti semuanya di sana ingin beribadah dengan khusyuk di sana, tapi terhambat dengan satu hal itu. Jadi saya pribadi, kalau memang ada yang ini ya, yang masih ada yang mengganjal di dalam dirinya, lebih baik dibuang aja.
sebelum kita berangkat karena itu betul-betul menghambat kita di sana. Ya. Oke. Dilanjut Mas Beni. Saat perjalanan ada beberapa yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu ya. Ada perlu yang diperhatikan mulai dari aturan penerbangan, terus ada botol air mineral, tiketing, sampai suasana kabin, ada toilet dalam pesawat juga perlu diperhatikan. Aturan penerbangannya apa aja? Nah, aturan penerbangan ini dilarang membawa. Nah, ini diingat-ingat ya, bagasi, semua benda tajam dan senjata, termasuk kalau gunting itu nggak bisa masuk di bagasi. Kalau mau tahalul, bisa nanti dibawakan gunting sama mutawifnya. Nah, rata-rata mau bawa sendiri nggak perlu. Rata-rata kalau mau bawa gunting kan untuk tahalul ya. Nah, tahalul nanti bisa dibawakan sama mutawifnya. Nanti kita tolong di sana. Begitu. Terus benda tumpul yang bisa mencederai, nggak boleh. Sesuatu yang mudah terbakar atau meledak, korek api. Boleh nggak bawa rokok ya? Boleh nggak bawa rokok? Nah, boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak juga, Bapak Ibu. Nanti banyak yang jualan di sana kalau gitu ya. Jangan bawa korek juga nggak bisa masuk di bagasi. Bawa korek dress itu ya, kalau mau rokok di sana bisa. Atau beli korek di sana juga bisa. Bapak, gimana? Mahal nanti ya, betul sih. Tapi pinjam mutawi juga bisa. Sesuatu yang mudah terbakar dan meledak, cairan lebih dari 100 ml. Nah, ini cairan yang lebih dari 100 ml itu apa sih, Mbak? Ada misalnya obat cair. Obat cair itu jangan lebih dari 100 ml. Ada body lotion yang lebih dari 100 ml, ya. Yang masuk di dalam bagasi itu kayak pakaian, terus obat-obatan. Obat-obatan kalau digunakan diperlukan kita sampai di bandara. Keseharian kita barangkali ada yang perlu obat ya setiap waktunya, itu dimasukkan di tas aja. Betul. Dimasukkan di situ. Gak usah bawa KTP atau surat penting lainnya, ya. Sudah ada paspor. Kita cuma butuh paspor, jadi bawa papa. Iya, nanti takutnya nanti kalau sampai sana malah hilang. Soalnya kita udah tidak memerlukan KTP dan lain-lainnya. Bapak Ibu cuma bawa dompet yang tebel. Itu perlu dibawa, dompet yang tebel itu. Gitu. Kalau untuk mulai dari kakak, akte gak usah dibawa ya. Kita udah punya paspor. Nah, paspornya kan nggak saya bawa, Mbak. Paspor akan dibagikan ke Bapak Ibu saat kita sudah sampai di bandara. Nah, nanti kita mulai tiketing itu kita udah bagikan ke Bapak Ibu. Kenapa kok dibawa kita? Nah, takutnya saat kita berangkat paspor ketinggalan di rumah. Rumahnya Surabaya, loh kita nggak jadi berangkat. Gara-gara satu orang, jadi satu grup yang ikut susah ya. Padahal satu orang satu grup yang ikut susah. Jadi paspor itu penting banget ketika kita mau ke luar negeri naik pesawat, itu berarti kita butuh paspor, tiketing itu penting banget. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa terbang ya. Jadi kenapa paspor dibawa sama tour leader dulu? Karena biar menjaga-jaga agar ada yang hilang, sudah mau masuk pesawat ternyata hilang. Terus ada yang ketinggalan. Makanya itu kita kumpulkan jadi satu, saya pegang sampai di bandara kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Sampai di Jeddah Bapak Ibu, banyak banget yang minta paspor kita. Kalau bukan petugas jangan diberikan. Kalau bukan yang ini ya, yang ada kalungnya Munambur jangan diberikan. Tapi nanti diminta mutawif karena belum pernah ojo jangan gitu. Pokoknya yang ini ya, yang ada kalungnya. Ustadznya Zarkasi, kalau namanya siapa Zarkasi? Nah, diberi aja nggak apa-apa. Nah gitu. Nanti untuk narkotika dan, nah ini saya yakin nggak ada. Power bank jangan dimasukkan bagasi. Ya, taruh di tas aja. Tapi power bank pun jangan yang lebih dari 10.000. Ya, takutnya nanti disita. Jadi yang 10.000 ke bawah aja. Power bank ini apa? Power bank kalau ibunya bawa HP? Oh, boten. Kalau yang ini banyak bawa tuh. Betul, saya nganggur ngomong. Itu bukan beda loh ya.
Ini power bank bisa kita cacahin. Bisa. Nggak bisa, terus tuh tidak main. Kalau HP-nya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan jaga-jaga aja, barangkali ada yang butuh HP-nya dicas terus. Takut kalau nanti gak ada stok kontak atau itu bisa. Tapi kalau menurutnya nggak perlu juga nggak bawa nggak apa-apa, nggak wajib ya. Gimana? Kalau saya juga kan tumbas. Oh nggak disuruh beli loh ya, saya nggak jualan powerbank juga. Nggak disuruh beli itu barangkali bawa bahannya bawa HP. Nggak bawa bahan. Nggak apa-apa ikut Mbak Susan ya. Oke, lanjut. Botol air mineral ya. Sebelum kita pengecekan itu botol kita nggak boleh bawa air, itu nggak boleh. Jadi air mineral itu bisa diisi ulang ketika kita sudah lolos dari pengecekan. Jadi kita waktu masuk nggak boleh bawa air mineral loh ya. Tapi kalau botolnya aja bisa, nanti diisi ulang di pesawat juga bisa gitu. Jadi bawa botol dari rumah kosongan itu boleh. Tapi kalau masih ada airnya kita nggak lolos pengecekan. Betul, tapi nggak yang besar banget ya Bapak Ibu, yang standar aja, yang kecil aja. Nah, jangan terlalu besar, nanti kalau Bapak Ibu mau ini kecil ukuran berapa ya Mbak? Pokoknya yang sedang aja ya, yang nggak terlalu besar. Gimana? 350 saya. 350 juga. Diisi setengahnya aja. Gitu juga bisa. Pokoknya kalau kita masuk botol kosongan Mbak ya. Nanti kalau setelah kita lolos itu boleh. Kita biasanya di pesawat juga bisa. Berarti dibawa pribadi nggak? Bisa ditaruh di tas aja, jangan ditaruh di koper ya. Koper kayak baju, daleman, ada lagi. Gimana? Air ya. Gimana? Kasih air dari. Gak boleh. Waktu kita pengecekan itu pasti tersita kalau air ya. Kayak ada yang mau bawa sabun bubuk, rinso bubuk ya. Mending langsung ditaruh di sasetan aja, jangan ditaruh di botol ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau di sana nggak mau laundry berarti kan nyuci ya. Nah nyucinya langsung kalau bawa sabun itu yang sasetan aja, jangan ditaruh botol, gitu nggak bisa. Soalnya biasanya kemarin itu kita ada seperti itu, tapi bukan sabun ya, kopi ditaruh di botol. Nah itu kita dalam waktu 2 jam itu disuruh ngicipi. Kalau 2 jam kita kenapa-napa, nah kita nggak bisa terbang. Jadi kalau lebih baiknya itu bawa kopi ya, kopi dalam kemasan. Jangan ditaruh botol, sabun bubuk juga. Pokoknya yang bubuk-bubuk itu kalau bisa di dalam sasetan sesuai dengan tempatnya aja. Begitu ya? Oke. Tiketing wajib duduk sesuai nomor kursi pada tiket ya. Pasti di sini ada yang request saya sama saya mau bareng sama anak saya, mau bareng sama ibu saya, mau bareng sama suami ketinggalan suami. Nah itu pasti kalau gini Bapak Ibu ya, kalau kita mau pesen tiket untuk diri kita sendiri kita bisa milih tempat duduknya di mana, itu kita bisa milih. Sarang kali pikiran. Nah, bentar ya. Gini, kalau kita pesen ke maskapai untuk 46 orang, padahal di maskapai itu ada di sekitar 300 lebih orang, kita nggak mungkin request ke maskapainya. Pak, aku mau request ini sama ini sama ini, ini sama ini. Soalnya maskapai itu diurusinnya banyak Bapak Ibu, bukan cuma kita aja. Jadi tolong kita legowo dulu kalau misalkan ini nggak bareng sama ini nggak bareng sama ini, ya. Karena perlu digarisbawahi dari awal kita itu bukan pesen tiket mandiri satu-satu. Kalau satu-satu kita bisa milih di depan, di belakang, di samping jendela itu bisa milih, ya. Tapi kalau kita pesennya barengan dengan maskapai ini, kita nggak bisa, masa kita mau beli ke maskapainya, ke Lion Air, kita mau, Pak saya sama suami saya, ini sama anak saya, malah ditolak kita nanti ya. Jadi seperti itu, kenapa kok ada yang nggak barengan, padahal dari awal saya sudah minta barengan loh Mbak, gitu. Kemarin juga ada yang marah-marah, saya dari awal itu udah request loh Mbak, ya gimana sih maskapainya? Maskapainya juga nggak bisa. Dari satu-satu diurutin sesuai dengan kemauan kita nggak bisa. Nah solusinya seperti apa? Solusinya kalau kita sudah duduk tenang di atas, jadi kalau sudah ada pengumuman satu pesawat boleh dilepas, nah itu boleh bergantian. Atau maksudnya misal ibunya duduk di belakang, ada di depan, sampingnya Mbak permisi saya boleh ya?
tukar tempat duduk. Baik-baik. Ijolan. Yuk gak mau sih ditukar ya. Itu jadi yang baik-baik. Kalau nggak mau pun ya sudah, kita harus legowo dulu. Toh kita nanti turun juga kita bareng-bareng lagi sama suami, sama anak, sama keluarga kita. Yang penting dalam pesawat kita sampai dulu lah sampai sana. Tujuan kita apa? Tujuan kita kan ibadah, ya. Jadi kalau emang ada ujian sedikit-sedikit dalam pesawat, waktu kita berangkat kok mondang-mandang di situ ya. Nah itu juga termasuk ujian. Ya, jadi sabar dulu. Memang untuk menggapai suatu atau menggapai yang kita inginkan, suatu ibadah atau hal baik itu pasti akan ada rintangannya, ada ujiannya, ya. Jadi sabar. Jadi sabar. Itu wajib sesuai dengan nomor kursi pada tiket ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau waktu kita masuk ke pesawat, tempat duduknya dikasih itu, tolong silahkan duduk aja sesuai tiketnya masing-masing. Kalau kita sudah tenang di atas, barangkali ibunya lihat, oh bapak duduk di belakang. Kalau nggak gitu bapaknya ke belakang, Bu saya boleh nggak tempat duduknya diganti? Boleh Bu, silahkan. Nah itu nggak apa-apa. Atau kalau di samping di belakang itu ibunya nggak mau, coba kita yang sebelah sini. Mau nggak diajak tukeran? Kalau mau, loh ibu kan mau, ada yang lain nggak mau gimana? Misalkan ya, gitu. Jadi harus tetap sopan, tetap ini ya. Kita pun kesana itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, menjadi yang lebih baik. Jadi waktu perjalanan kita digunakan sebaik-baiknya. Ya dalam perjalanan banyak-banyak sholawat, ya banyak-banyak sholawat juga, istighfar. Kalau ada yang membuat kita jengkel, astagfirullahaladzim. Saya pun seperti itu, ya astagfirullahaladzim. Itu ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat selama kita perjalanan. Nah ini suasana kabin ya, ada ini dilarang merokok, tetap di kursi dan selalu ikat sabuk pengaman. Ini suasana kabin itu apa sih Mbak? Kabin itu kita tempat duduk, di atas ada tempat ini ya, tempat naruh tas. Nah itu tempat kabin kita. Kita bawa kabin, misalkan bawa koper kabin, bawa lagi tas tenteng sampai kabin depan belakang itu cuma punya kita, itu nggak boleh loh ya. Itu mengambil hak orang lain. Karena tempat duduk kita di sini berarti otomatis kabin kita itu cuma di atas kita aja. Jadi jangan mengambil punya orang. Yang ini punya tempat duduk ya bisa jadi saya juga mau naruh di atas kalau dikasih gitu ya. Tetap duduk di kursi, terus selalu ikat sabuk pengamannya. Sampai ada pengumuman sabuk pengaman boleh dilepas, silakan dilepas. Kalau belum, aku jajal gak usah tas sabuk ini. Jangan coba-coba kayak gitu ya. Nah, ikat sabuk tetap digunakan kalau udah ada pengumuman. Sabuk silakan dipakai. Nah, silakan dipakai. Kalau ada dilepas, silakan dilepas ya. Kalau di dalam nggak ada air, nanti langsung ke depan. Isi ulang di depan bisa. Toilet pesawat, sudah ada yang pernah naik pesawat di sini? Belum. Nah ini ada toiletnya nih, ya ada toiletnya. Terus ini ada tanda air, gayung dan shower tidak ada, adanya tisu. Nah seperti yang kemarin waktu manasik ya, diajarkan cara mensucikan seperti apa. Itu nanti di sana dipraktekkan ya. Di sana karena minim air, sebetulnya ada air tapi minim sekali ya. Perlu diperhatikan ya, batasan 200 batang untuk rokok, untuk bapak-bapak ya. Ini ada yang bercita-cita membawa rokok. Nah, kalau bawa rokok, ya jangan banyak-banyak Bapak ya. Bawa secukupnya aja, ya. Terus sak setang iki wis sak setang. Jangan, kalaupun banyak bawa banyak itu jangan ditaruh satu tempat ya. Maksudnya dicacar dalam satu koper itu, gitu. Terus nanti kalau untuk yang bawa uang 100 juta lebih, kita ke saya. Enggak, lapor, wajib lapor ya kalau bawa uang lebih dari 100 juta. Terus bubuk kopi seperti tadi, bubuk kopi, beda, tepung ya.
ditaruh di sesuai tempatnya. Bedak ditaruh di plastik dibindeli. Nah itu juga mencurigakan loh Bapak Ibu, karena apa? Narkoba bisa aja ditaruh di situ, ya. Narkoba bisa ditaruh di kopi, bisa ditaruh di bedak, bisa ditaruh di sabun cuci. Makanya kalau bawa yang bubuk-bubuk itu bisa di tempatnya aja, ya. Jangan ditaruh di toples, di gendeli plastik, ya. Jangan, nanti takutnya waktu itu nanti menghambat kita juga selama perjalanan kita. Sudah ngantuk? Belum, masih semangat. Tadi dikasih jajan masih atau sudah habis? Kalau sudah habis, beli sendiri. Boleh sambil dimakan ya, nggak usah tegang-tegang. Kita santai tapi serius. Paspor dititipkan ke TL. Nah, TL-nya siapa? Loh, ya betul. Mbak Susan TL, nanti TL dititipkan ke saya. Nanti saya kembalikan saat saya kembalikan paspornya saat di betul. Pembagian kamar nanti kita bacakan. Makan 3 kali sehari ya, udah catering juga. Makanannya sesuai cita rasa Indonesia ya. Kebanyakan itu kayak kalau dikasih yang rasa Arab itu nggak akan kemakan. Nggak akan kemakan soalnya rasanya beda banget. Karena kalau Indonesia kan micin banget ya. Kalau di sana nggak micin banget. Jadi ini kita masih nanti ada sayur asam, ada nggak Mbak? Ada sayur asam, ada gorengan. Jangan salah, gorengan di sana 40.000 Bapak Ibu. Ya, jadi selama kalau kita nih ingin telepon, ingin jajan-jajan tradisional itu sebenarnya juga ada. Kalau kita pulang dari masjid malam-malam itu samping kanan kiri waktu kita pulang ada ya Mbak ya, yang jualan kayak telepon, yang di Mekah ya, bukan yang di Madinah. Ada yang jualan gorengan, telepon, jajanan Indonesia itu ada banget. Sampai ada yang ngide karena kebanyakan di sana itu nggak ada gorengan. Mbak saya pengen banget gorengan OT-OT katanya. Nah itu bisa nanti beli di sana. Atau minta diantar, Mbak saya pengen nih ke tempat ini nih, belum pernah ke sana. Kita kan udah ada city tour-nya nih ya. Ada ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Masjid Kuba, Kebun Kurma, kita bahkan ke Taif juga. Misalnya, Bapak Ibu ada request ke mana? Ke Jabal Kondama atau ke Jabal Magnet. Itu kan di luar paket kita ya. Nah, berarti itu nanti ada tour tambahannya. Nah, itu baru kena tambahan. Tapi, kalau memang sudah sesuai dengan paket yang kita pilih, mulai turnya ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud. Nah, itu udah saya jamin gak ada tambahan lagi. Ya, kecuali kalau kita ke Taif, kereta gantung itu opsional. Kalau mau naik, harganya 260 ya? Iya. Kereta gantung itu harganya 260 rialan. 250 ribuan. Iya, 25 rialan. Betul. Gitu ya, itu opsional kereta gantung ya. Jadi kalau mau yang kereta gantung takut ketinggian tapi nggak apa-apa ya. Banget tiba ketinggian sudah sambayar gak jadi naik ya. Jadi kalau dari awal takut ketinggian ya wis nggak usah, nggak apa-apa. Enggak Pak, yang wajib apa? Sholat. Komunikasi dengan keluarga bisa banget. Ini bisa dilanjutkan. Lanjut terus. Nah, pembagian kamar tadi udah ya. Sesuai syariat ya Bapak Ibu, pembagian kamar ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemarin juga pasti udah disampaikan. Kalau mau request bisa. Misalkan satu kamar dengan suami, dengan satu keluarga itu bisa ya. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa karena udah dipesankan hotelnya. Jadi kalau request hotel itu kemarin-kemarin itu bisa. Terus? Nah, catering menu Jawa ya, 3 kali sehari. Biasanya itu kalau pagi sekitar setelah subuh sampai jam berapa nggak tahu pagi? Setengah 8. Setengah 8. Belum makan ataupun sudah makan, kalau sudah jamnya habis itu pasti udah akan diberesin. Jadi, Jawa entek gantek berisi. Ya, jadi kalau sudah waktunya makan harus makan. Kalau siang itu sekitar habis duhur ya, sampai jam 3-an. Itu juga nanti udah ada jamnya. Jadi nanti kita akan memberitahu juga di grup mulai di hotelnya, terus makannya jam berapa itu
Kalau sudah waktunya makan, silahkan makan. Kalau sudah waktunya habis, pasti itu akan udah diberesin meskipun belum makan. Ya, jadi istirahat sesuai waktunya, makan juga sesuai waktunya. Makan 3 hari itu wajib, makan 3 kali sehari itu wajib. Ya, wajib karena kita di sana jalan kaki terus, banyak kegiatan. Jadi makan jangan sampai di skip. Aku gak langsung makan, aku mau. Nah, jangan seperti itu. Itu menurut egonya ya. Padahal badannya mau fit, mau ibadahnya lancar di sana. Jadi juga harus makannya juga diatur. Nah ini ya, nanti kalau mau yang beli paket data, nanti kita list di grup juga. Mulai dari yang Indosat, Telkomsel, Simpati, itu ada semua. Nanti kalau Bapak Ibu mau pesan paket data bisa silahkan nanti langsung dicatat nanti ya. Nanti saya panggil satu-satu kalau bisa mau pesan paket data atau paket real. Kalau paket real 950 ya sekarang ya. Iya. 950.000 paket real ya. Itu satu paket. Misalkan mau tukernya 1,5 juta Mbak, nggak bisa. Soalnya kita paketan. Paket satu paket 950.000, dapatnya 200 real. Ya. Terus kalau paket data ada macam-macam, mulai dari Telkomsel, Indosat itu juga harganya masing-masing. Tapi mendaftar sendiri bisa loh. Oh bisa, bisa. Kalau Bapak Ibu udah bisa daftar sendiri, nggak apa-apa banget. Tapi ini kita mempermudah Bapak Ibu, barangkali ada yang kesusahan timbang Ronar ini aku pesen yang gini menisan, nah itu juga bisa. Tapi yo sampai aku bisa daftar dede, ya nggak apa-apa, ya. Kita pokoknya mempermudah Bapak Ibu yang merasa kesulitan apapun itu, ada kendala, tolong dikomunikasikan dengan baik. Mulai dari paket real, paket data, nanti waktu berangkat seperti apa, masih bingung, silahkan tanya sepuasnya nggak apa-apa, ya. Garansi tidak tersesat seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini ada ID card kita. Nah, nanti Bapak Ibu waktu berangkat nih, ini dikasihkan kapan waktu kita berangkat di bawah, koper kita ditempel stiker atas nama kita. Nah, ID card ini diberikan kepada Bapak Ibu ya. Diberikan kepada Bapak Ibu, nanti ini dipakai sampai kita dari Jakarta, sampai kita ke Mekah, Madinah dipakai. Terus ya, karena jaminan tidak hilang. Nah, nanti kalau hilang, di belakang ada nomor saya, bisa ditelepon aja. Kalau nggak bawa HP, minta tolong aja ke ini ya, ke orang di sana rata-rata itu orang Indonesia. Jadi kalau kita minta tolong, Mbak, minta tolong diteleponkan ini, bisa pasti bisa. Saya insya Allah yakin pasti ditolong. Pokoknya rata-rata di sana itu jamaah Indonesia. Kalau kita minta tolong, pasti ditolong. Tapi baik-baik ya. Telepon, ya nggak mau. Pokoknya baik-baik. Dijaga adab, dijaga bicara. Apapun yang kita bicarakan itu kalau dipikir-pikir, masa sih omongannya ini dijaga gitu ya. Tapi betul Bapak Ibu ya. Ada yang coba ya. Masa sih aku hilang, aku selalu spektakuler ini. Masa sih aku hilang, ternyata hilang juga loh Bapak Ibu. Tak atur gitu ya. Bu, nanti kalau keluar, tolong ini ya, bilang dulu ya, takutnya nanti kita cari. Terus nanti kalau keluar udah tahu, gue kita lu kok. Udah seperti itu, ya. Tapi ternyata kelihatan loh Bapak Ibu, saya tersesat katanya. Seperti itu ya. Nah, dijaga omongannya, dijaga hatinya, dijaga pikirannya. Selama kita di sana itu kita berniat ibadah. Kalau ada rintangan kecil-kecil, tolong dimaklumi, sabar dulu, ya. Tolong kembali dulu. Ini kartu hotel ya, nanti akan diberikan kartu hotel. Jadi misalkan nanti kita lupa nama hotelnya, bisa dilihat dari kartunya. Soalnya karena bangunannya rata-rata sama, kalau kita sehari 2 hari mungkin masih bingung. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, insya Allah udah hafal bangunannya seperti apa. Nah ini tukar real, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tukar real bisa di kantor, ataupun udah yang masih punya uang real dulu setelah umroh mau dipakai lagi juga bisa. Ya, ini kita menyediakan biar Bapak Ibu lebih gampang. Kita menyediakan di sini itu biar lebih gampang, mulai oleh-oleh ada, paket data ada, paket real pun ada. Ya, jadi Bapak Ibu biar nggak mondar-mandir kejauhan. Mau beli kaos kaki, handsock ada di bawah. Ya. Nah, bisa belanja bisa dilakukan saat ziarah atau selesai ibadah dari masjid. Biasanya kita udah ada agenda belanja. Ada belanja, nanti kita umumkan di grup hari ini kita ada agenda belanja ya. Kalau ada yang mau ikut bisa kumpul di bawah. Nah, nanti kalau ada pengumuman bisa aja. Saya nggak bawa HP tuh Mbak, gimana? Satu kamar itu pasti
ada dibagi, ada yang punya HP, ada yang nggak punya HP. Tujuannya apa? Tujuannya kalau informasi tidak tersampaikan bisa diajak satu kamarnya, ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu tetap saya cek masing-masing di dalam satu kamarnya. Ada udah yang misalkan sholat saya cek juga udah turun semua atau belum. Ada yang mau bareng lagi atau belum. Tapi kalau dalam ini ya udah ada pengumuman turun, misalkan satu kamarnya ada yang nggak bawa HP, tolong diajak ke bawah. Gitu. Mbak tadi masih di atas kayaknya nggak apa-apa, saya aturin ke atas juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi barangkali satu kamarnya ada yang tidak bawa HP, tolong dikonfirmasi kalau kita hari ini ada agenda ini nih, gitu ya. Oke. Toilet di sekitar masjid ya, toiletnya ada di sekitar masjid. Kalau kita di Madinah juga di luar. Kalau di dalam juga, kalau di Mekah itu juga di luarnya banget ya. Jadi kalau misalkan kita udah sampai di dalam masjid, kita lupa loh, aku belum wudhu mau wudhu, kita keluar, kita kembali lagi, kita udah gak dapet tempat ya. Jadi wudhu itu dilakukan di hotel aja, di hotel. Sebelum itu juga silahkan kalau ada yang mau buang air besar, ada yang mau buang air kecil, itu bisa banget di hotel. Soalnya kalau sampai sana itu kalau di Madinah pakai eskalator, takutnya yang tua-tua ini ya, takutnya yang tua-tua. Di Madinah, Mekah sama, ada eskalatornya. Jadi nanti mungkin pulang dari sini bisa mampir ke KDS ya, sambil belanja, sambil nyoba eskalatornya ya. Soalnya kalau baru pertama kali juga ada yang jangan sampai jatuh gitu. Jadi kalau mau latihan dulu naik eskalator ke KDS sambil belanja ya. Terus letaknya di lantai basement, naik turun pakai eskalator. Kalau umroh juga sama sih ya. Kalau kita tawaf kan kita nggak boleh batal ya. Tapi kalau sa'i boleh. Misalkan udah sampai sa'i nih, udah kebelet banget, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau waktu tawaf kita kebelet, ditahan dulu ya. Waktu sa'i boleh. Kan tuh ya nggak apa-apa, nggak batal. Buang air kecil nggak apa-apa. Tapi diusahakan sebelum kita ke masjid harus sudah punya wudhunya masing-masing. Dijaga wudhunya ya. Pemakaian kamera di dalam masjid dilarang mengambil gambar atau video memakai kamera. Jadi pakai ini ya. Kalau di luar masjid nggak apa-apa, tapi kalau di dalam masjid diusahakan nggak usah pakai flash atau juga nggak usah bawa kamera yang seperti ini, ya. Itu cuma di dalam masjid aja. Kalau di luar masjid ya nggak apa-apa. Jatah Zam-Zam. Nah ini ya. Bapak Ibu kita itu udah dapat jatah Zam-Zam dari kantor 5 liter ya, udah lumayan banyak. Kalau misalkan saya mau beli Zam-Zam di sana terus saya taruh di koper, dijamin gak lolosnya ya. Jadi Bapak Ibu udah dapat jatah Zam-Zamnya. Nanti kalau mau bawa air Zam-Zam itu di botol yang kecil-kecil, itu pun jangan banyak-banyak karena nanti takutnya kebongkar ya. Di India ketat banget. Di India ketat, kalau di tanggal 29 di India ketat banget ya. Di India ketat banget, jadi kalau bawa air jangan terlalu banyak. Ini udah ada identitas mutamtur juga ya. Insya Allah per orang nanti dapat satu. Jadi misalkan satu keluarga daftarnya 5 orang, per orangnya dapat 1 gitu ya. Jadi ini per orang bukan per keluarga. Ada air Zam-Zam dingin dan tidak dingin ya. Air Zam-Zam itu hanya di dalam masjid. Di luar masjid itu banyak kayak keran-keran, itu bukan air Zam-Zam tapi bisa diminum. Di luar Masjid Nabawi juga banyak, tapi air Zam-Zam itu hanya ada di dalam masjidnya. Kalau di luar masjid itu bukan air Zam-Zam. Kesepakatan bersama untuk tidak tambah bagasi karena rawan hilang ya. Kalaupun tambah bagasi berarti itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau hilang nih kita udah ini ya konfirmasi dari awal. Tambah bagasi, jangan terlalu banyak belanja kalau sampai nanti tambah bagasi karena takutnya nanti hilang. Soalnya kemarin juga sama ngeyel banget. Seadanya itu dibeli. Bagasi itu sampai 3 sampai 4 ya. Ternyata hilang. Itu kan dari awal udah dikasih tahu jangan terlalu banyak tambahan bagasi
ya. Jangan ada yang tambah bagasi karena apa? Karena rawan banget ya. Koper yang diurus itu bukan koper kita aja, banyak banget koper di sana. Takutnya nanti dilempar-lempar, takutnya dibanting-banting, nanti ada yang rusak seperti itu. Ya, jadi kesepakatan bersama untuk tidak tambah bagasi karena rawan hilang di sana. Untuk kopernya pun sama, kita kan udah kasih koper yang sama. Jadi untuk kopernya itu, aku punya koper yang lain aja mau pakai yang lain. Nah itu nanti saat di Bandara Jeddah pun kalau nggak sama, takutnya diikutkan sama kelompok orang lain. Ya, itu betul. Kebanyakan seperti itu. Makanya kita samakan semuanya kopernya biar apa? Biar nggak ada yang hilang. Kalau hilang pun sampai sana kita masih tahu itu punya owner karena ada ciri khasnya masing-masing yang tour travel ya. Nah hati-hati nih Bapak Ibu ya, hati-hati aksi pemerasan di Jabal Rahmah. Aksi di Jabal Rahmah itu seperti apa sih? Seperti aksi pemerasan di Jabal Rahmah itu ya seperti ini, dikasih sorban, dikasih topi, nanti difoto. Nah itu juga termasuk pemerasan di sana karena nanti kita ditagih uang yang cukup besar nominalnya. Jadi kalau ada yang menawari apapun, kalau nggak mau nggak usah dilagati. Apalagi ibu-ibu yang masih cantik-cantik ini ya, di sana itu ya, ibu-ibu kalau keluar diusahakan jangan sendiri ya, harus ada temennya satu kamar lah minimal. Karena meskipun di sana tanah suci, juga banyak yang melakukan aksi kejahatan. Jadi diusahakan kalau keluar, apalagi masih cantik-cantik ya. Nah, kalau keluar masih harus satu sama suaminya, kalau ada mahramnya, ada sama teman satu kamarnya, ya. Meskipun kita hilang nggak hilang sendiri gitu loh. Ada teman-temannya, ya. Nah sendirian nanti kasihan. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan ini jalannya sana atau sana ya, ada temannya yang mengingatkan. Ternyata salah semua jalan. Oke ya, barangkali temannya ada yang mengingatkan yang betul. Kalau salah kan nanti dijemput ya. Pokoknya nggak usah panik. Kalau misalkan lupa jalannya itu, kalau di sana saya yakin nggak tersesat. Cuma lupa aja jalannya itu kemana, soalnya nggak yang jauh banget ya. Jadi itu masih bisa banget dijangkau dengan jalan kaki ya. Itu nanti untuk jalan ke masjidnya kalau di Nabawi juga cuma 300 meteran. Paling harus hafal nama hotelnya, diinget-inget nama hotelnya apa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah pasti tadi sebelum ikut manasik banyak sekali pertanyaan ya. Kok mustahil sih pertanyaanku apa aja? Coba kita berangkat dari sini jam berapa? Jam 1. Kita berangkat pakai seragam batik, pakai jilbab dari Mutamtur, pakai tas juga. Kopernya jangan lupa dibawa, ya. Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu ya? Kalau nggak ada, kita mau bacakan rumusnya. Kalau ini ada yang mau di request, nanti waktu saya bacakan, boleh ini ya, Mbak, saya tekan. Tapi kalau selesai saya bacakan. Selesai saya bacakan ya. Jadi kalau saya baru bacakan pertanyaan, nanti tolong didengarkan aja. Kalau selesai saya bacakan, ada request, silahkan nanti ngomong, angkat tangan. Oke? Saya minum dulu ya. Oh iya ya, mengingat di sana colokannya itu nggak ada yang kaki 2 untuk yang ngecas HP itu loh ya. Nah nanti bawa adaptor yang kakinya 3 ya. Coba dicatat deh yang bawa HP. Nanti takutnya lupa. Kalau nggak ada, gimana? Kalau nggak di mana? Kalau nggak ada yang 3, Beli. Di toko-toko adanya kok Bu ya. Murah kok cuma 10.000. Murah cuma 10 ribuan. Yang kaki 3, adaptor kaki 3 ya. Nah sama botol spray buat apa? Buat nanti kalau kita gimana Bu? Please gitu ya. Buat apa? Nah buat wudhu, betul. Karena darurat gak apa-apa, kita wudhu di dalam masjid pakai botol spray ya. Kalau batal kan kita udah wudhu di dalam hotel ya.
Jadi nanti misalkan kita batal kalau karena kita keluar ke ini ya, ke luar masjid itu pasti nggak dapat tempat lagi. Nah makanya itu kita wudhunya pakai botol spray gitu ya. Nah coba dicatat, nanti nggak lupa. Kalau nggak ada ya beli. Sudah? Nah saya coba bacakan nih rumusnya ya. Untuk tanggal 22 Oktober. Untuk kuatnya, satu kamar ada yang isi 4, ada yang isi 5. Atas nama Nani Minarni, Ngasripah Mustajab, Rukmi Mustajab, Suparni. Ada di sini? Ya, ada. Ada? Ada. Nah, itu satu kamar cocok? Cocok. Cocok? Cocok. Cocok ya? Oke. Mas Saru, Mukanan Kasmiti, Sulaiman Tamat, sama Mutawif, dan satu lagi Kastowo. Ada di sini? Ada. Ada. Ingat, cocok? Cocok. Cocok. Saya lanjut ya. Bu Sri Pandi, Dasmi, Sastriana, Mbak Susan, sama Fitricia. Ada di sini? Enggak ada? Oke, saya lanjut ya. Fitri Nur Amalia, Warni Karto, Mas Tiah, sama Dasri Dul. Cocok? Masih tak. Mana? Oh, Mas Tah. Oh iya, nanti ya Mas Tah Warjoyo ya. Jadi satu kamar. 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Fitri Nur Amalia, Warni Karto, Mas Tah, sama Dasri Dul. Cocok? Cocok. Muhammad Amiruddin, Sidik Mastur, Muhammad Gufron, Aditya Isnan. Ada? Ada. Cocok? Cocok. Bapak yang kayak cocok ya Pak. Memang nanti perempuan dirondok iya malah. Kurang besti aja kan. Lanjut ya. Umar A, Siti Mutama, Novisnya, sama Atina. Ada di sini? Ada. Besti Bu. Cocok toh kayak gitu. Cocok? Cocok. Pas ya. Gak gundel ya. Oh, jangan. Lanjut ya. Masih Fikri, Hermanto, Yasir, sama Alex Ahudin. Ada? Ada? Enggak ada. Mujab Tohir, Muhammad Diki, Suci, sama Simpen. Enggak ada. Erma Naila, Sofia, Andi, Ahla, sama Fariha. Ada? Enggak ada. Saya bacakan yang kok gak masuk kenapa? Namanya jauh. Nek aku ora pinter nih. Dibisi-bisi. Tanggal 29 Oktober ya, Bapak-bapak Ibu ya. Datanya sih keras kalian ya. Bisi-bisi kan buat kami belum. Ali Mahrus, Erna, Ali Muhyiddin, Eni, Rizika. Ada? Gak ada. M. Wati, Fani, Miftahur, dan Aditya. Gak ada? Jimiatun, Kanti, Ubaidillah, sama Eti. Gak ada? Sumarno, Dedi, Gufron, sama Rudi. Gak ada? Sabar ya Bu, sebelum kepanggil ya. Tadi jenengnya Bu. Desri, Tumina, Lurus, sama Siti. Ada? Ada. Alhamdulillah.
Anur Komari, Muhammad Suroto, Sutrisno, sama Dito. Ada? Ada? Gak ada. Neng Astuti, Jiniatun, Ngatina, sama Siti Munzaro. Ada? Gak ada semua? Kudus. Ada. Apriliani Puji, Sumiati, Ratna Puji, Supairo. Gak ada? Ntar ya Puji ya. Sutrisno, Joko Priyatno, Munfaat, Nasijan. Gak ada? Ada? Ada ya? Yang belum kepanggil siapa? Sudah semua kepanggil? Sudah semua ya? Bapaknya sudah? Oh, alhamdulillah kalau udah semua ya. Ada yang mau ini nggak daftar paket data? Paket data untuk nanti kalau misalkan kita mau telepon ke Indonesia nih, karena beda ya. Paket Telkomselnya, paket datanya itu beda. Berapa berarti? Berartinya besar. Saya sertifikat sekalian ya. Nah, di sini ya. Kalau daftar dari Indonesia dipakai di sana bisa. Bisa, nanti biasanya diisinya kalau ibunya beli di provider sini atau di Grapari, itu diisinya waktu malamnya kita berangkat. Yang bapak ibu Biasanya saya kan daftar sendiri. oh gitu. Bisa dipakai di sana. Oh, di daftar Yang dimaksud ibunya paket biasanya itu ya, ini video oh beda. Kalau ini beda ya. Beda. Beda. Jadi nanti yang bapak ibu gunakan juga sama ya. Nanti kita daftarnya sekarang, tapi diisinya malamnya. Ya, tapi roaming datanya kita nyalakan saat bapak ibu tiba di sini. Gitu, oke? Jadi berapa hari Mbak itu? Ada yang 12 hari, ada ini enggak? Coba kita lihat. Ada 12 hari, ada 17 hari, gitu ya. yang harusnya Bisa aja Pak harganya dan Ini bisa ya? Oke. Oke lagi? Itu aku kayak nomor sangka. koko lah. Ya itu bro. Lalu di sini ya. Ada yang satu kamar dengan saya di sini? Gak ada. Oke. Bentar ya, sudah di. Ya. Sudah dikirim grup. Coba Ibu coba cek. Ya, sudah dikirim di grup. Yang 29 bentar ya. Belum ada ya. grupnya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu mau nanti boleh di ini ya, tulis di bawah. Yang satu kamar sama saya siapa, Mbak? Yang satu. Ini kan beda siapa? Namanya siapa? Yang atas nama siapa tadi coba? Mas Rifa, Rukemi, Suparmi, Sinten siapa satu? atas. Nani ini Narni, orang mana Bu tadi Bu? Nani Munarni, Nasrifah, Rukmi sama Suparmi ya. Betul? Betul. Satu lagi dari Gloria. Cocok kok, Besti kayaknya. Seperti yang saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya, setiap perjalanan ibadah pasti ada ujiannya, ada hambatannya ya. Di ujian itu kalau memang nggak bisa menahan ya, coba istighfar, astagfirullahaladzim, banyak sholawat ya, karena pasti banyak cobaannya kita melakukan ibadah itu selalu kebaikan. Pasti selalu kebaikan ada rintangannya kan ya. Kita berbaik aja, berbuat baik aja kadang pasti salah ya. Nah coba diberi banyak istighfar aja. Ya, kalau minta tolong yang baik-baik, dijaga hatinya, dijaga pikirannya. Mbaknya yang belum sendiri udah kesebut ya namanya? Sudah, tapi belum masuk grup ya. Oh belum masuk grup yang tanggal 29. Oh 29. Belum. Yang di 29 belum ada grupnya ya Mbak ya. Karena biasanya setelah manasik baru dibuatkan. Kebetulan kalau udah manasik ibadah belum? Belum. Belum.
nunggu grupnya ya Mbak ya. Insya Allah nanti langsung gas buat grup kalau udah selesai masuk ya. Kebanyakan ada yang dari luar juga, soalnya yang udah sekolah gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu ya? Jangan lupa dicatat barang-barang yang tidak tercatat tadi, mulai dari adapter kaki 3, kombanterin jangan lupa di kombanterin jangan lupa di minum. Diminum langsung setelah ini ya. Ada yang belum dapat ini, dapat kain batik, koper dan lainnya? Sudah semua? Sudah jadi? Sudah jadi. Karena budaya ya? Kalau ini ya, kombanterin itu ada yang isi 4, ada yang isi 2. Beli yang 2 nggak apa-apa, langsung diminum sekalian ya. Nggak langsung, nggak apa-apa. Obat cacing. Untuk 6 bulan itu biasa. Betul. Diminum aja nggak apa-apa, soalnya untuk menetralkan kita nanti perut kita di sana ya. Soalnya yang dimakan selama di sana sama di sini beda. Takutnya mulus-mulus atau apapun itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan ditanyakan aja. Nggak apa-apa ya. Coba. Tukar uangnya, Mbak? Tukar uangnya bisa. Nanti kita list di grup juga ya. Nanti biasanya berangkat bisa? Nah, uangnya kita kasihkan waktu berangkat. Nanti tolong di list di grup aja. Nanti uangnya Bapak Ibu bisa ditransfer atau nanti mau ke kantor juga. Saniki suka ke saniki buat apa-apa. Malah bagus. Boleh kreditan. Tapi uangnya Gini ya, Bapak Ibu ya. Kalau udah bawa uang, langsung ke bawah. Nanti uangnya dikasihkan waktu kita pemberangkatan. Oke? Uangnya Ya. apa sih ditalengke? Uangnya Ibu nanti dikasihkan ke bawah. Satu paket 950.000. Ya, dapatnya 200 rial. Nah, nanti uang realnya kita kasihkan waktu pemberangkatan. Nanti uangnya Ibu bisa di-store ke bawah. Pesan dulu lah ya intinya. PO. Kalau tidak tukar bagaimana? bisa Gimana? Kalau tidak tukar. Kalau tidak tukar berarti bawa rupiah ya. Di sana kan ada Bisa. banyak yang menerima rupiah ya. Bisa sebetulnya. Cumanya lebih mahal. Misalkan nih harganya 80.000 ya atau 20 rialan. Kan nggak bisa kembalian ya. Jadi otomatis nggak bisa kembali 20 kayak iso susu. Kayak iso susu. Gitu. Kalau uangnya misalkan tukarnya 400 real. Ternyata uangnya masih. Nah, nanti ditukar lagi di sini bisa. Bajunya jangan bawa banyak-banyak ya. Bawa 4 sampai 5 setel cukup. Kalau 4 itu udah cukup. 10 nggak muat bawa. Bawa 4 sampai 5 cukup. Untuk bapak-bapak juga sama. Bawa baju koko 4, bawa sapinya ada. Kalau di sana itu banyak banget yang jual abaya-abaya. Sampai sini saya yakin niatnya nggak pengen beli baju. Sampai sana saya yakin ibunya beli baju. Saya yakin takut lagi. Oke lagi di sana, ya. Bawa 4 nggak apa-apa. Jilbab juga bawa lagi nggak apa-apa ya. Baju tidur juga bawa nggak apa-apa, gak usah banyak-banyak. Bawa baju tidur nggak apa-apa, ya. Bawa baju tidur 2 nggak apa-apa. Iya betul. Nanti sebetulnya kalau saya pribadi lebih enak nggak bawa baju dari sini beli di sana. Soalnya ini ya lebih murah juga. Tapi kalau memang niat nggak mau beli baju, ya bawa 4 sampai 5 setel cukup. Kalau mau nyuci bisa, mau laundry itu per kilo, 60.000. Per kilo. Sekarang ngepek nama.
pakai uang itu dong, nggak mau pakai uang rupiah. Oh, ada beberapa toko yang nggak mau pakai ini ya rupiah ya. Jadi ada yang mau menerima rupiah, ada yang nggak mau menerima rupiah. Jadi kalau mau tuker boleh, nanti kalau uangnya sisa bisa ditukar lagi di kantor. Ini ada adminnya, Mbak, potongan admin enggak? Kalau sisa. Ada. Ah, Kalau ada. turun. Jual harga beli. Kalau harga belinya mungkin 4.000. Kalau dibeli sama Mentantor, kalau misal lebih dijual di Mentantor itu nanti satu realnya dihitungnya 4.000. Dipotong 500 Potongan rupiah. berapa itu berarti ya? Potongannya. Iya, Kan berapa sekarang kan satu real itu kan hampir 5.000. Iya. Oh, enggak 500. 4.700 sampai berapa sih? Jadi potongannya satu realnya 700-an. Sesuai harga belinya. Iya. Oke lagi? Oke. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jangan lupa beli apa nanti pulang. Bantri. Lalin. Kan lalin. Pisangnya sudah dicek ya? Sudah muncul semua? Mau ditampilkan di sini pisangnya nggak? Nggak usah? Nggak usah? Tampilkan, oke lagi. Oh, ini